Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaya Musna. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1.4, mata kuliah Kesetaraan Gender dan Disabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Dari ketiga judul tadi, di sini saya memiliki pokok pembahasan, yaitu materi pertama, materi kedua, materi ketiga. Di materi pertama, kita membahas kesetaraan gender. Gender, menurut feminis, tidak berhubungan dengan alam, tetapi tentang konstruksi sosial menjadi laki-laki dan perempuan. Hal ini berkaitan dengan peran, fungsi, kedudukan, akses, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. Gender dipengaruhi oleh budaya, agama, sosial, politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan, dan akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu dan tempat. Dengan kata lain, konsep gender menurut feminisme bukanlah suatu sifat yang kodrati atau alami, tetapi suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, sifat, posisi, akses, kontrol, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang sejarah manusia. Di sini, ajaran agama diletakkan dalam posisi sebagai salah satu pembangun konstruksi sosial dan kultural tersebut. Melalui proses panjang, konsep gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Maksudnya, seolah-olah bersifat biologis dan kodrati yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara gender dan seks. Seperti yang terlihat di tabel, di sini sudah terdapat dua perbedaan antara gender dan seks. Di kolom pertama itu, seks itu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan dari gender berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Itu yang kolom kedua, studi seks lebih menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki atau maleness dan perempuan atau femaleness. Untuk yang gender, studi gender lebih menekankan kepada aspek maskulinitas atau masculinity dan femininity atau feminitas seseorang. Dari kolom ini sudah terlihat jelas yaitu perbedaan antara gender dan seks yang dapat kita pahami. Selanjutnya ada tujuan kesetaraan gender. Tujuan kesetaraan gender itu agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Dan perempuan bisa mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan lagi. Mengapa kesetaraan gender ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa tambah memahami dan mengerti bahwa perbedaan gender itu bukanlah suatu hal yang rendah, agar tidak terus menganggap bahwa perempuan itu tuh lemah, perempuan hanya harus di rumah, perempuan hanya harus diam di rumah, tidak berpendidikan, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup.
itu merupakan pemahaman yang salah di masyarakat secara turun-temurun. Hal itu yang berusaha diubah oleh pemikiran modernisasi pemerintah untuk selanjutnya. Ketidaksetaraan gender masih sering terjadi di Indonesia. Sudah seperti budaya turun-temurun dari nenek moyang. Di zaman sekarang, tidak sedikit juga masyarakat yang masih tidak mendukung kesetaraan gender dan menganggap hal itu tidak perlu. Yang paling sering terjadi ketidaksetaraan gender yaitu biasanya pada wanita-wanita yang berada di desa. Karena pada dasarnya, masyarakat yang ada di pedesaan masih memegang erat budaya turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sehingga banyak wanita-wanita yang berada di desa tidak bisa memenuhi hak mereka untuk ingin berkarir, untuk ingin mencapai kesuksesan yang mereka inginkan karena terhalang budaya atau tradisi tertentu dari desa mereka. Bisa kita lihat, walau sudah di zaman modern seperti ini, di desa-desa terpencil atau di desa-desa tertentu masih memegang teguh budaya mereka. Masih banyak wanita-wanita yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, kesetaraan yang layak. Masih banyak wanita-wanita yang ada di desa dianggap lemah, dianggap hanya bisa di dapur, hanya untuk diam di rumah tanpa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya wanita itu mampu lakukan. Karena memiliki keterbatasan untuk berkarir, makanya banyak wanita-wanita yang ada di desa itu akhirnya menikah muda, tidak melanjutkan sekolah mereka, dan terpaksa mematuhi perintah kedua orang tuanya untuk dijodohkan, untuk hanya berdiam di rumah, untuk hanya berada di dapur dan sebagainya. Untuk inilah kita harus terus mensosialisasikan kesetaraan gender, bahwa wanita-wanita yang ada di desa, yang ada di kota itu pun berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kehidupan yang layak, tanpa ada perbandingan antara nih cewek nggak boleh melakukan ini, nih cewek lemah nggak boleh melakukan ini. Itu yang harus diubah di mindset masyarakat kita sekarang. Selanjutnya, materi kedua, kita membahas tentang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu different ability, yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas. Dari Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat. Dari Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis disabilitas. Yang pertama ada disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik
mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa contohnya antara lain lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan cerebral palsy. Yang kedua, ada disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indera yang termasuk jenis disabilitas ini antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra, atau yang biasa kita kenal tunawicara, tunarungu, dan tunanetra. Untuk membantu penyandang disabilitas netra, kita perlu mempelajari cara khusus berinteraksi dengan mereka. Kita harus mengetahui jenis sentuhan dan nada bicara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mereka. Kalau untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas wicara, rungu, atau rungu wicara, kita membutuhkan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat. Dan lebih baik jika kita berbicara dengan tempo yang lambat agar bisa lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Bagi mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Salah satu cara menangani disabilitas mental adalah dengan tidak menempatkan mereka pada kondisi yang rentan menimbulkan stres atau tertekan. Yang keempat, ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa contoh jenis disabilitas intelektual adalah Down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang. Jika kita ingin membantu penyandang disabilitas intelektual, pahami terlebih dahulu bahwa mereka butuh waktu, kesabaran, dan perhatian lebih dari kita. Selanjutnya kita membahas asas dan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat atau disabilitas berhak memperoleh: yang pertama, pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Yang dimaksud di sini yaitu setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain, yaitu berhak mendapatkan pendidikan dari jenjang SD, SMP, SMA, maupun hingga kuliah. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Di sini dimaksudkan kita tidak boleh membedakan mereka hanya karena mereka cacat, tapi mereka memiliki skill dengan pekerjaan itu. Kita tidak boleh menganggap remeh atau rendah mereka hanya karena keterbatasan yang mereka punya. Yang ketiga, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Yang dimaksud di sini kita tidak boleh mendiskriminasi penyandang disabilitas untuk juga menikmati hasil-hasil pembangunan pemerintah. Yang keempat, ada aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya, yakni kita harus memperbanyak akses bagi mereka untuk bisa
membantu mereka melakukan segala hal kebiasaan seperti biasa, melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri oleh dirinya sendiri. Yang kelima, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Artinya di sini kita harus memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas baik secara moral ataupun secara nyata. Banyak dari penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan, yang tidak bisa bekerja, yang tidak diterima di masyarakat umum. Oleh karena itu kita harus memberikan bantuan, dan juga kita bisa membantu merehabilitasi mereka untuk bisa membantu mereka agar lebih baik. Yang keenam, ada hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Intinya kita tidak boleh membedakan antara anak yang normal ataupun anak yang memiliki disabilitas untuk mengembangkan bakat mereka, untuk terus mendukung mereka agar mereka bisa lebih percaya diri, agar mereka bisa lebih maju dan lebih pede dengan dirinya sendiri, dengan keadaannya sendiri. Namun demikian, walaupun sudah banyak terdapat undang-undang yang mengatur tentang disabilitas, namun masih banyak juga terdapat diskriminasi yang diterima para disabilitas di kehidupan sehari-hari. Karena kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang disabilitas, membuat masyarakat masih menganggap orang yang memiliki kekurangan tidak layak menjalani kehidupan sehari-hari. Dan tidak sedikit pula kasus bullying yang terjadi kepada penyandang disabilitas. Inilah pentingnya kita harus beredukasi kepada masyarakat umum, baik secara kalangan anak muda maupun orang dewasa ataupun orang tua, bahwa penyandang disabilitas itu bukanlah suatu aib atau bukanlah suatu hal yang harus atau yang bisa membuat mereka malu. Penyandang disabilitas bukanlah suatu aib. Penyandang disabilitas hanya memiliki kekurangan yang hanya memiliki kekurangan yang biasanya ada pada manusia pada umumnya. Namun penyandang disabilitas tidak memiliki. Namun bukan karena mereka tidak memiliki itu atau mereka kekurangan, bukan berarti mereka bukan manusia. Mereka juga tetap manusia, mereka berhak kita hormati, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Kita sangat dilarang keras untuk membuli penyandang disabilitas, baik itu tunarungu, tunanetra, tunawicara, maupun penyandang disabilitas mental. Kita harus mengayomi mereka, mendukung mereka bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan itu bukanlah kesalahan mereka, itu bukanlah suatu aib, sehingga mereka bisa lebih menerima kondisi dan keadaan dirinya sendiri. Selanjutnya yang terakhir, materi ketiga, kita akan membahas inklusi sosial. Anak-anak penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan. Sayangnya,
ketersediaan pendidikan yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus tidak memadai, tidak rata, dan tidak setara. Terkait dengan peluang untuk memperoleh pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 ayat 2, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Meskipun secara yuridis telah ada peraturan yang mengatur dan memberikan peluang akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi peluang itu belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh penyandang disabilitas di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas, salah satunya dengan pendidikan inklusi. Selanjutnya, keterkaitan antara pembangunan inklusif dengan pendidikan. Yang pertama, pembangunan inklusif merupakan pendekatan yang diperkenalkan sebagai bentuk reaksi atas pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan dan meninggalkan kelompok marginal. Pendekatan ini digaungkan sebagai upaya memeratakan pembangunan tidak semata kepada kelompok-kelompok eksklusif semata. Yang kedua, suatu lingkungan yang inklusi dan ramah terhadap pembelajaran atau LIRP adalah lingkungan yang menerima, merawat, dan mendidik semua anak tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau karakteristik lainnya. Yang ketiga, mereka bisa saja anak-anak yang cacat atau berbakat, anak jalanan atau pekerja, anak dari orang-orang desa atau nomadik, anak dari minoritas budayanya atau etnisnya, linguistiknya, anak-anak yang terjangkit HIV dan AIDS, atau anak-anak dari area atau kelompok yang lemah dan termarginalisasi lainnya. Yang keempat, suatu konsep penting bahwa kita semua harus menerima bahwa semua anak itu berbeda dan semua memiliki hak yang setara terhadap pendidikan. Dari keempat keterkaitan di atas, kita bisa melihat bahwa anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, ataupun anak-anak normal itu semua memiliki hak yang sama, hak yang rata terhadap pendidikan. Jadi, tidak ada istilahnya anak disabilitas tidak layak mendapatkan pendidikan. Itu merupakan suatu hal yang salah. Karena walaupun dia penyandang disabilitas, dia penyandang cacat, dia memiliki kekurangan, dia terjangkit penyakit HIV atau AIDS, dia anak jalanan, dia orang tidak mampu, itu semua anak-anak memiliki hak yang sama. Karena pendidikan merupakan hal yang wajib bagi seluruh penerus bangsa, bagi seluruh muda-mudi bangsa Indonesia. Itu merupakan hal yang wajib. Tidak peduli gender dia perempuan, dia laki-laki, atau dia memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan ekonomi, dia memiliki hak yang sama dan wajib memiliki pendidikan dasar di Indonesia. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Apabila dari materi yang saya sampaikan terdapat kesalahan ataupun ada kata yang kurang pantas, saya mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.